Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ma'ruf Hadi Hartono dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2019 dan tentunya di sini saya tidak sendirian, akan ditemani oleh partner saya yaitu ada. Halo, saya Dimas Usyana dari jurusan Administrasi Publik angkatan 2017. Saya akan menemani Ma'ruf sebagai co-host. Oke, teman-teman semuanya, acara Jejak Kaki Jejak Kampus kita kali ini akan mengangkat tema yaitu menumbuhkan mindset percaya diri dan belajar cerdas untuk meningkatkan kualitas SDM yang lebih unggul lagi. Dan tentunya di sini kami telah menghadirkan dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis dan juga perwakilan dari mahasiswanya yaitu dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Bisnis. So, jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja. Di acara Jejak Kaki Jejak Kampus kita. Oke teman-teman semuanya, acara Jejak Kaki Jejak Kampus kita kali ini yang diselenggarakan oleh BEM Visip Unpas melalui Departemen Dalam Negeri dan juga ini untuk memberikan kepada kalian semua bagaimana latar belakang dari program studi itu seperti apa, prospek lulusannya itu bagaimana, kemudian apakah ada program-program kerja nih yang sudah berkolaborasi dari LKM-nya juga kemudian ke prodi tersebut. Dan semoga ini menjadi sarana yang edukatif dan juga informatif tentunya. Langsung saja serahkan kepada co-host saya yaitu ada Kang Dimas. Sekarang ada siapa aja nih yang telah hadir di tengah-tengah kita nih? Silakan Kang. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Ketua Program Studi Administrasi Bisnis yaitu Ibu Siti Fatima SEMSI. Langsung saja kita sambut Ibu Siti Fatima SEMSI, dipersilahkan. Selamat datang Bu. Selamat datang. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Ibu terlebih dahulu. Nama lengkap Ibu Siti Fatima SEMSI, kelahiran Bandung 7 Oktober 1970. Latar belakang pendidikan S1 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unpas, S2 Magister Administrasi Kebijakan Bisnis Unpas, dan sedang menempuh Doktor Ilmu Sosial. Oke Bu, apa kabar Bu sekarang Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana sehat? Alhamdulillah Bu, saya sehat alhamdulillah. Kita harus saat ini harus tetap semangat ya Bu ya. Siap. Walaupun Harus. bekerja sini harus tetap Iya. semangat dan juga semoga ini menjadi hal yang positif untuk kita semuanya. Amin. Bu, kalau boleh tahu nih Bu, sekarang lagi sibuk apa nih Bu? Kebetulan kan seminggu kemarin di Visip Unpas ini kan baru melaksanakan kegiatan kuliah kembali ya Bu, kuliah online kembali. Nah, kalau boleh tahu Bu, sekarang lagi sibuk apa sih Bu? Boleh dijelaskan? Sekarang di prodi itu lagi sibuk karena memang kemarin kan perwalian kita mau semester genap. Ini ada beberapa kendala misalnya karena memang kita dihadapi kurikulum baru, kurikulum MBKM, otomatis kurikulumnya juga ada perubahan. Kita dari KKNI yang baru 2 tahun berjalan, sekarang kita ke MBKM, otomatis ada pergeseran dari angkatan 20, 19, 18, terutama 17 yang harus menghadapi adaptasi. Iya, ini agak repot juga karena angkatan 17 sekarang mau banyak yang sudah tugas akhir, otomatis juga ada yang tertinggal juga. Ini kurikulumnya masuk kemana nih ini? Juga agak lambat. Ya, tapi mohon dipahami lah angkatan 17. Dosen juga harus bersikap proaktif ya Bu ya kepada mahasiswa. Tentu ya Bu. Apalagi dihadapi sekarang lagi pandemi kayak gini, banyak chat kalau nggak ditanggapi kita juga ya jadi harus responnya harus cepat juga ya, tapi mudah-mudahan mahasiswanya bisa paham lah kondisi kayak gini. Kita juga datang ke kampus juga nggak bisa terus-terusan kan karena memang kita dibatasi untuk datang ke kampus, tapi juga kalau lewat misalnya HP apa-apa itu juga terbatas. Sebenarnya pingin maksimal sih ya, tapi ya mudah-mudahan bisa dipahami begitu ya. Dan juga sebagai mahasiswa juga harus tetapnya terus bersemangat gitu Bu. Iya. Online juga gak boleh ngantuk, Nggak boleh, iya. Memang kendalanya kalau lagi belajar kayak gini, lagi ini biasanya banyak yang nggak dibuka tuh, harusnya kan on cam. Ini juga kadang-kadang nggak puas juga kalau belajarnya dengan media yang online kayak gini ya. Jadi kangen juga sih pengen tatap muka, yang mudah-mudahan pandeminya cepat berlalu ya. Kalau boleh tahu nih Bu kan di jurusan AB ini kan jurusan keempat ya Bu yang telah lahir di Visip Unpas tentunya. Kalau boleh tahu nih Bu, latar belakang dari prodi AB ini seperti apa sih Bu?
Iya. latar belakang boleh dijelaskan ke Iya. teman-teman semuanya? Jadi prodi administrasi bisnis itu lahir tuh 1960 sebenarnya barengan sama FISIP ya, sama prodi administrasi publik juga sih sebenarnya. Cuman tempat stuck dan beralih ke sekolah tinggi ilmu ekonomi, malah ke ekonomi bisnis itu. Nah dari situ tidak aktif lagi, tapi kemudian diaktifkan kembali itu tahun 1989, lagi malah diajukan di bulan Juli, tapi aktifnya kembali itu di tahun 1990, mulai lagi aktif lagi sampai sekarang, alhamdulillah ya bertahap gitu. Walaupun terbilang sangat sudah lama ya Bu, Iya. tapi betul tentunya mahasiswa ini banyak yang sudah berpengalaman ya Bu di jurusan AB ini. Iya. Ada yang sudah kemana, gitu. Iya. Sangat bagus. Iya, administrasi bisnis itu awalnya tuh bukan administrasi bisnis, awalnya tuh administrasi niaga. Niaga. Nah, cuma tahun 2003 itu berubah, ya berubah jadi 2000 berapa berubah jadi administrasi bisnis. Jadi ya karena kita juga punya asosiasi ilmu administrasi bisnis Indonesia itu. Jadi kita semua bukan lagi administrasi niaga, tapi memang masih terkenalnya niaga aja. Tapi sekarang sudah berubah administrasi bisnis. Kebetulan juga di kampus-kampus lain juga kayaknya udah Udah ganti ya, Bu, mulai ya? dari jadi administrasi bisnis. bisnis, walaupun masih ada juga sih administrasi niaga. Oke. Untuk prodi AB ini Bu, pastinya kan lulusannya itu kan sudah sangat luas ya Bu ya. Ya, Ada yang di alhamdulillah. e-commerce, ada yang di Gojek, Oh, Tokopedia, macam-macam. Bukalapak. Betul juga. Terus ada yang juga Di mana-mana. Iya Bu, di BUMN Iya. juga ada ya Bu. Iya, Ya. iya. Terus juga kalau dari AB divisi Unpas ini, kalau boleh tahu nih Bu, prospek lulusan mahasiswa itu bisa kemana aja sih Bu? Wah, luas. Kemana juga bisa. Karena yang namanya bisnis itu keseluruhan gitu. Jadi kalau kita bicara administrasi bisnis itu total keseluruhan. Jadi di mana saja. Tapi kalau prodi administrasi bisnis itu punya profil lulusan. Kita tuh ada yang jadi entrepreneur, ada akademisi, ada yang jadi profesional. Artinya kalau entrepreneur itu memang visi kita itu kan menghasilkan administrasi bisnis yang berjiwa entrepreneur. Jadi diharapkan bukan mencari pekerjaan tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Apalagi kan kondisi sekarang untuk mencari pekerjaan itu kan sangat terbatas. Jadi tapi juga bukan di situ, bahwa ternyata lulusan kita juga selain banyak yang jadi entrepreneur tapi juga jadi wirausaha. Ada juga yang jadi pendidik, artinya jadi dosen juga banyak. Malahan kan yang tahun 1990 ini kan 91 banyak yang jadi dosen di sini lulusannya. Kemudian juga ada yang di UMI dan di berbagai daerah juga ada yang jadi pendidik juga. Tapi yang kalau profesionalnya artinya bisa diterima di mana saja. Bisa jadi pegawai negeri ya boleh, jadi di lembaga misalnya di keuangan, di perbankan, kemudian di berbagai perusahaan juga banyak lah. Jadi kalau peluang administrasi bisnis itu mau kemana aja bisa. Apalagi sekarang Bu di era modern, di era globalisasi ini, Apalagi sekarang teknologi berkembang sangat pesat ya Bu ya. iya, Tentunya- peluang sekali betul. sekarang dengan kondisi seperti ini, peluang sekali buat administrasi bisnis itu mau di mana saja bisa. Ya, jadi jangan merasa ini kalau yang namanya administrasi bisnis itu prospek kerjanya itu bisa di mana aja. Apalagi saya bilang tadi, sekarang dengan kondisi ini bisa jadi entrepreneur. Kalau jadi entrepreneur mah yang penting itu modalnya mental aja. juga Jangan niat, Bu, bilang ya. modal uangnya harus berapa. Wah, Dan kalau juga niat kita benar-benar baik ya. iya, yakinlah bahwa kita bisa, pasti peluang juga ada di mana aja gitu. Tadi kan sudah mengulas tentang lulusannya bagaimana nih Bu. Nah, kebetulan dari jurusan AB ini, apakah ada mahasiswa yang berprestasi Bu, yang baik itu di luar kampus maupun di dalam kampus Bu, baik itu di dalam akademik maupun non akademik. Non-akademik. Kalau mahasiswa yang berprestasi di akademik, non akademik, kalau yang non akademik sih sebenarnya banyak ya, karena di bidang seni, di bidang olahraga. Kalau yang sekarang itu dari mulai angkatan itu banyak sekali sih, kayak sekarang kemarin ya Mutiara sebarangkali itu di bidang olahraga, dia di panah kalau nggak salah. Kemarin juga sekarang yang angkatan 20 yang pemain voli nasional banyak yang kayak kita juga, dan sekarang kalau nggak salah di Dubai sudah sampai ke Dubai gitu ya, itu mahasiswa berprestasi. Belum jadi yang off-road gitu tuh ya, saya yang kalau nggak salah itu namanya siapa ya, Del gitu, saya lupa lagi, tapi ada mahasiswa yang memang di bidang, kalau prestasi non akademik alhamdulillah banyak, tapi kalau yang di akademik juga nggak kalah dengan yang non akademik juga banyak.
Tapi memang untuk prestasi-prestasi ini kemarin kita kan yang akademiknya karena memang biasanya tuh ada seleksi dari antar ini dulu ya, prodi dulu ya. Tapi juga itu juga sudah termasuk yang akademik lah ya, karena kalau yang prestasi akademik kita bisa lihat dari mahasiswa-mahasiswanya memang harus bersaing. Tapi alhamdulillah sih kalau misalnya di prodi administrasi bisnis, kalau misalnya apa namanya berkaitan dengan yang akademik, memang kitanya harus apa namanya bersiap lah karena bersaing ya kalau di akademik. Tapi kalau di prodinya sendiri alhamdulillah banyak lah kalau dengan nilai yang karena IPK kan harus di atas 3 gitu ya. Alhamdulillah sih banyak. Tapi kalau kita kemudian untuk bersaing di antar universitas ya dari sekarang lah giat lagi gitu ya. Jadi prodi AB ini tidak kalah dengan jurusan lain ya Bu ya? Enggak, iya. Kalau prestasi akademiknya alhamdulillah lah gitu ya. Oke. Teman-teman semua, jadi tadi sudah bagaimana Ibu Siti ya Bu ya? Iya. Menjelaskan tentang prospek lulusannya bagaimana, kemudian tadi mahasiswa berprestasinya bagaimana, sangat Banyak luas, lah, banyak iya. sekali. Iya. Dan sekarang nih, saya serahkan kepada Kang Dimas selaku ketua saya. Sekarang ada siapa aja nih yang akan hadir di acara Jejak Kaki kita kali Nah, ini? sangat menarik ya tadi sebelumnya penjelasan dari Ibu Siti Fatimah Iya. tentang prospek lulusan, tentang latar belakang dari program studi administrasi bisnis. Tapi untuk kali ini kita tidak hanya kedatangan dari perwakilan program studi nih, kita juga kehadiran perwakilan dari mahasiswa yang akan diwakili oleh Gubernur Himpunan Administrasi Bisnis yaitu Kang Andri Noval. Dipersilahkan. Selamat datang Kang. Nah, Kang Andri Noval ini sekarang menjabat sebagai gubernur Kang ya, gubernur Himpunan Administrasi Bisnis periode 2020-2021. Apa kabar nih Kang? Alhamdulillah baik. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit nih sama Ibu Siti Fatimah selaku Ketua Prodi Administrasi Bisnis. Nah, kita sekarang mau ngobrol nih sama Kang. Ya. Bagaimana sih Kang latar belakang dari Himpunan Administrasi Bisnis? Terus untuk yang tahun sekarang nih, nama kabinetnya apa sih Kang? Oke. Untuk latar belakang himpunan mahasiswa administrasi bisnis itu kalau saya lihat ya berkaca dari ADART tahun 91 waktu itu didirikan di Bandung dengan nama Himpunan Administrasi Niaga, Ilmu Administrasi Niaga itu pada tanggal 15 Februari. Kemudian berubah nama pada tanggal 19 Mei 2005 di Bandung menjadi Himpunan Administrasi Bisnis hingga sekarang yang disingkat Himabi gitu. Kalau untuk kabinet tahun sekarang itu kita ambil dari bahasa Sanskerta yaitu Catra Bimasena yang berarti kalau dari Catra itu adalah payung kebesaran raja, kemudian Bimasenanya itu adalah panglima yang gagah berani, dalam artian ya kita sebagai perwakilan dari mahasiswa jurusan yang menjadi pengurus himpunan, kita menjadi panglima kan di situ. Dengan dikorelasikan dengan payung kebesaran raja ya kita itu menjadi payung mengayomi semua mahasiswa administrasi bisnis gitu. Oke, sangat menarik Kang ya filosofi dari nama kabinetnya. Kalau untuk program kerja yang besar nih Kang, yang ada relevansinya dengan keilmuan dari prodi administrasi bisnis itu apa aja sih Kang? Oke, ya mungkin yang pertama kan memang di himpunan itu sendiri kita lebih ke ranah-ranah akademik ya, akademisi gitu. Mungkin setiap tahun ada program kerja yang memang itu lumayan besar gitu ya, yang menjadi program unggulan yaitu ya emoticon waktu itu ya. Dan insya Allah tahun sekarang juga akan diadakan tapi dengan konsep yang berbeda karena memang sekarang kondisinya sedang pandemi kayak gini ya. Jadi kalau misalnya di emoticon tersebut di tahun sebelumnya konsep kegiatannya ada 3 gitu. Ada hiburannya juga, ada workshopnya dan juga ada bazar gitu ya. Bazarnya juga bisa diisi oleh mahasiswa-mahasiswa gitu. Kemudian untuk tahun sekarang insya Allah nanti ada proyeksi untuk emoticon. Kita dibuat 2 kegiatan yaitu di dalamnya ada hiburannya juga ada secara virtual, kemudian nanti juga ada business plan competition gitu di situ. Sangat menarik dan kreatif sekali Kang ya program kerja yang ada relevansinya nih sama program studi administrasi bisnis. Jadi tidak hanya
mengadakan kegiatan-kegiatan yang syarat dengan entertaining tapi betul. ada kebermanfaatan lah Kang ya di dalam program kerja itu. Nah untuk program dari HMJ nih, untuk yang sekarang sudah ada berkolaborasi nggak Kang dengan LKM yang lainnya? Untuk program kerja. Iya. Untuk program kerja sih untuk sampai saat ini yang sudah terlaksana mungkin yang sudah terlaksana kita belum ada Berkolaborasi kolaborasi gitu belum dengan LKM yang ada lainnya. ya, belum ada. Kalau dari kita kan dari sekarang Akang menjadi gubernur himpunan administrasi bisnis nih Kang ya. Setidaknya ada tanggapan nih Kang. Ada tanggapan atau tidak nih Kang untuk BEM Universitas? BEM UP ya. Oke. Kalau dilihat ya untuk BEM UP sendiri kan itu menjadi sebuah organisasi yang mempunyai peran sentral lah, punya peran sentral di universitas. Kalau universitas ya mungkin pandangan dari saya pribadi sebagai perwakilan dari himpunan sebagai organisasi yang mempunyai peran sentral ya harus menjadi uswah gitu atau contoh untuk organisasi yang lainnya yang ada di kampus lain, yang ada di skala jurusan ataupun fakultas gitu kan. Ya diharapkan juga untuk BEM universitas ini bisa lebih aktif ke depannya gitu kan. Karena memang saya pun ya karena memang kita terpisah oleh jarak yang lumayan ya karena kampus kita tidak satu kan, tidak menyatu semua. Jadi memang yang saya lihat ya berharaplah ingin lebih BEM UP lebih aktif gitu nantinya. Siap Pak. Oke, saya baik lagi nih Bu ke Bu Siti selaku ketua DAB. Kebetulan Bu di saat pandemi ini kan tentunya mahasiswa itu sangat pada saat kuliah online itu ada yang malas-malesan, kemudian ada yang kurang semangat. Nah Bu kalau boleh tahu nih agar mahasiswa itu lebih lebih aktif lagi menurut Ibu bagaimana sih Bu cara merubah mindset percaya diri ke mahasiswa itu seperti apa Bu agar kita sebagai mahasiswa itu bukan hanya kuliah online saja tapi mengikuti organisasi yang lainnya juga tetap semangat begitu. Ibu boleh jadi untuk mengubah mindset dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini harus lihat juga ya bahwa mahasiswa itu punya tujuan kan, bahwa bukan hanya sekarang mau mengikuti perkuliahan tapi juga dia kan mencari ilmu buat siapa, buat dirinya sendiri nanti ke depan untuk masa depannya. Jadi kalau menurut Ibu, kalau dengan kondisi sekarang dengan misalnya perkuliahan lihat kayak memang ya kalau lihat kayaknya cuman begitu coba dibuka on cam-nya lagi di tempat tidur gitu ya, aduh kata kan harusnya juga bisa menghargai ya. Nah dari belajar menghargai di situ juga nanti karena kan yang namanya mahasiswa bukan hanya sekarang kuliah tapi juga nanti ke depan dia akan berkolaborasi dengan masyarakat. Dan dari mulai sekarang itu mahasiswa harus bisa mendisiplinkan diri gitu, jangan hanya karena tuntutan biarlah sekarang lagi kuliahnya online biarkan aja nggak kelihatan sama dosennya kan gitu ya, kan ibu nggak bisa lihat satu-satu tapi juga nggak bisa begitu, tapi harus bisa mencerminkan pada dirinya sendiri bahwa dia punya rasa tanggung jawab. Ya, kalau dia punya rasa tanggung jawab, dia bisa mendisiplinkan dirinya sendiri. Ke depan dia mudah, insya Allah. Ke depan dia akan melakukan apapun juga dia akan sangat mudah. Tapi kalau dari sekarang dia tidak bisa mendisiplinkan diri, dia tidak punya tanggung jawab. Bagaimana nanti ke depannya kalau sudah nanti terjun di masyarakat? Nah, jadi kalau kata ibu, mulailah dari sekarang untuk bisa merasa punya tanggung jawab. Walaupun tidak kelihatan sama dosen, berlakulah di depan itu seolah-olah di kelas gitu ya. Nah, jadi untuk mengubah mindset datanglah dari diri sendiri gitu ya. Jadi juga saat kuliah online juga kan ini kan sama aja memberikan ilmu yang baik ke mahasiswanya ya, walaupun tidak maksimal ya. Ibu yakin memang kalau begitu belajar online tuh nggak mungkin diterimanya kurang maksimal, tapi kalau merasa itu kan kalian udah dewasa lah yang mahasiswa ya, bisa belajar sendiri lah ya. Artinya sekarang dari dosen pengantar yang diberikan apa, nanti bisa kan sekarang apa sih yang nggak bisa sih, apa yang nggak mudah sih, bisa searching, bisa apa ya nggak. Nah bisa lagi tadi dari si ibu gini atau dari bapak begini, tambahkan lagi cari ilmunya dengan cara men-searching gitu. Jadi kata ibu kembali lagi bertanggung jawablah pada diri sendiri. Pada diri sendiri ya Bu ya. Iya. Nah sekarang mau nanya ke Kang Andri nih, selaku gubernur. Di saat ini kan anggota himpunan terutamanya angkatan 2020. Nah terus apakah ada strategi yang menarik nih Kang untuk meningkatkan kualitas SDM anggotanya agar anggota mahasiswa di himpunan AB ini
terus terus memberikan inovasi yang terbaik Bang, untuk semua kalangannya gitu Bang. Oke. Boleh dijelaskan Bang? Ya, menanggapi itu ya, bagaimana cara kita meningkatkan kualitas SDM, terutama di angkatan 2020 yang memang mereka belum merasakan langsung ya, hadir langsung ke kampus. Nah, eh, mulai dari mulai dari saya dari pribadi ya, dari gubernur, kemudian saya menanamkan lagi kepada para kabid atau kepala bidang, dan mereka pasti mempunyai anggota tersendiri kan di situ. Dan juga ada angkatan 2020. Nah, untuk yang pertama dari chemistry dulu gitu kan. Bagaimana cara kita membangun chemistry sesama pengurus himpunan gitu kan. Nah, membangun chemistry ini dengan cara ya saling berkomunikasi terus-menerus gitu kan. Saling berkomunikasi terus-menerus, mau itu via virtual maupun juga kadangkala ada juga yang bertemu gitu kan. Ada yang bertemu di luar kampus janjian gitu kan, terutama ya ada yang di Bandung siapa gitu kan ketemu. Kemudian setelah ya chemistry-nya dapat, kita pahami ya karakter-karakter yang ada di anggota-anggota. Kemudian keinginan mereka dan harapan mereka ke himpunan seperti apa, ya kita pahami dulu apa yang mereka inginkan di himpunan. Kemudian dengan meningkatkan kualitasnya diri mereka juga, kepercayaan diri dan lain sebagainya itu, ya kita akhirnya kan kita buat sebuah kegiatan ataupun program kerja yang dimana ya mereka juga nantinya melaksanakan program kerja tersebut. Mereka juga nanti belajar sendiri bahwasanya oh ternyata membuat sebuah program kerja ataupun kegiatan ya mereka di situ nanti bisa memetik sendiri apa yang menjadi ya ilmu yang didapatkan di mereka gitu. Berarti perlu diadanya komunikasi yang baik. Ya, itu komunikasi pasti yang baik, perlu. itu menumbuhkan secara itu chemistry yang baik juga ya kan tentunya. Ya, betul. Mahasiswa juga tentunya harus secara proaktif nih, kalian semuanya jangan tetap mengeluh lah intinya, terus semangat gitu ya. Betul kan ya? Betul sekali. Iya betul. Tadi kan sudah dipaparkan dan juga dijelaskan dari Ibu Siti mengenai bagaimana prospek lulusannya dari awal tadi ya Bu ya. Iya. Kemudian program-program kerjanya dari Kang Gubernur juga seperti apa. Kemudian juga tadi Ibu menjelaskan tentang lulusannya bagaimana mahasiswanya. Betul kan? Nah untuk teman-teman semuanya tadi sudah dijelaskan dan juga sudah dipaparkan. Maka dari itu, jangan kemana-mana ya. Tetap di sini aja di acara Jejak Kaki, Jejak Kampus kita bersama BEM Visip Unpas dalam Departemen Dalam Negeri. Halo kawan-kawan Visip Unpas, bertemu lagi dengan acara Jejak Kaki Jejak Kampus kita dengan Prodi Administrasi Bisnis. Di segmen ini kita akan membahas nih mengenai kurikulum yang belum banyak diketahui oleh mahasiswa lainnya, yaitu mengenai MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Mereka. Lanjutkan, Oke. Kang. Ibu, kebetulan kan MBKM ini kan singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Kampus Merdeka. Merdeka. Nah, kebetulan ini kan dari pemerintah pusat ya Bu ya, Iya. di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Ditjendikti tentunya di bawah kepemimpinan dari Pak Nadiem Makarim. Iya. Menurut Ibu nih Bu, bagaimana sih Bu MBKM ini di saat kebetulan kan diaktifkan gitu baru tahun-tahun kemarin ya Bu Iya. ya? Nah Bu, untuk dari Visip ini Bu dan juga Ibu, gimana sih Bu menyikapi hal tentang MBKM ini Bu tentunya? Iya. Terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ini ya, Pendidikan Bapak Nadiem Makarim ini sebenarnya dengan programnya MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sebenarnya memberikan peluang barangkali buat ini bahwa di sini bahwa mahasiswa itu tidak terkekang hanya belajar di kelas tapi memberikan kemerdekaan gitu ya sama mahasiswa untuk merdeka gitu. Jadi belajar juga harus merdeka, bisa bebas, bisa
apa yang diinginkan oleh mahasiswa jangan terkekang hanya di kelas. Tapi dengan kondisi seperti ini sebenarnya kita juga menyambut, tapi memang dengan kondisi seperti ini agak baru saja kemarin kita kurikulum KKNI baru 2 tahun sekarang sudah ke MBKM gitu ya. Tapi buat prodi administrasi bisnis dengan ini sebenarnya peluang juga gitu ya. Karena yang tadi kembali lagi bahwa administrasi bisnis itu kan visinya adalah menghasilkan mahasiswa administrasi bisnis yang berjiwa entrepreneur. Kaitannya juga karena dari program MBKM ini ada 8 program yang bisa ditawarkan dan memberikan kemerdekaan kepada kampus untuk misal pilihan. Kebetulan kalau prodi administrasi bisnis itu yang diambilnya itu ada pertukaran pelajar, wirausaha sama magang. Maunya semua tapi nanti jadi repot juga, 3 aja udah dengan kondisi sekarang agak repot juga, tapi nggak apa-apa, ini tantangan buat kita. Tantangan juga ada peluangnya, tantangannya karena memang baru saja kita ini otomatis merombak semua kurikulum. Nah seperti yang Ibu bilang tadi, kita tuh kemarin juga sebenarnya nisbah, jadi tapi prodi bisnis tidak, tapi ada ketentuan dari universitas bahwa kita semua prodi harus mengikuti programnya MBKM. Nah prodi dengan persiapan itu, dengan yang lumayan agak pendek persiapan itu, tapi juga alhamdulillah lah semua bisa, tapi kembali lagi bahwa ini untuk mensosialisasinya agak sulit, apalagi penerapannya juga sekarang ya namanya juga awal ya, pasti banyak kendalanya gitu. Tapi dengan program yang tadi diambil, prodi administrasi ini ada 3 yang diambil yang tadi, tapi juga kita ada MB itu Merdeka Belajar. Kalau Merdeka Belajar itu artinya bahwa memberikan peluang kepada mahasiswa untuk bisa belajar di program studi lain tapi masih di lingkup program di perguruan tinggi. Misalnya prodi administrasi bisnis nih, ada mahasiswanya yang nggak mau hanya belajar aja di prodi bisnis tapi pingin mungkin belajar seni atau mau belajar di komunikasi atau di publik atau misalnya di ekonomi, diberikan kebebasan silahkan untuk memilih gitu. Jadi tidak hanya ilmu-ilmu yang didapat di administrasi bisnis tapi juga ilmu lain juga itu. Nah kemudian kampus merdekanya kita dengan perguruan tinggi lain. Kalau pertukaran pelajar, alhamdulillah prodi administrasi bisnis kita tahun ini semester ini dengan UPN Yogyakarta. Ya alhamdulillah peminatnya juga kemarin yang daftar sudah ada 16 orang karena ya mereka artinya bisa belajar di perguruan tinggi lain karena kan kata Pak Nadiem Makarim kan dengan pertukaran pelajar itu adalah tujuannya adalah untuk mengenalkan budaya yang lain. Misalnya jangan hanya orang di Bandung saja dengan budaya Sunda, tapi juga kalau belajar di Jogja tahu budaya Jogja seperti apa, belajarnya seperti apa dan lain sebagainya, itu jadi ada pertukaran budayanya. Kemudian juga kita ada magangnya juga. Nah kalau magangnya wirausahanya karena kita punya Genuspreneur. Alhamdulillah kita prodi administrasi bisnis itu punya komunitas namanya Genuspreneur. Jadi semua mahasiswa yang berminat untuk berwirausaha, yuk kita punya komunitas yang namanya Genuspreneur. Di sana mereka bisa mengaktualisasikan diri untuk bisa gitu ya. Jadi supaya tidak terkekang dengan yang tadi ya. Silahkan kalian kalau mau berbisnis, ayo kita komunitas, nanti ada masalah apa-apa kita permukaan bersama-sama. Kebetulan gayung bersambut lah ya adanya kebijakan dari Pak Nadiem Makarim, gayung bersambut dengan wirausaha. Jadi memberikan sekarang di semester yang 6 ini ada yang pertukaran pelajar, ada yang wirausaha. Dengan wirausaha itu mereka 20 SKS itu mereka tidak dibebankan untuk belajar di kelas. Tapi yang wirausaha itu sudah 20 SKS, jadi bebas untuk tidak di kelas. Mereka silakan aja berwirausaha, tapi ada syaratnya, harus ada yang belinya gitu. Kemudian juga nggak susah-susah lah, yang penting ada transaksi gitu, ada pembayarannya gitu. Kemudian satu lagi magang di semester 7 nanti, tapi kita harus ada kerjasama dengan berbagai perusahaan. Buat kami prodi di administrasi bisnis dengan adanya MBKM ini peluang yang sangat besar, jadi tantangan buat kita. Betul. Nah teman-teman semuanya, khususnya nih di jurusan AB tadi sudah dijelaskan oleh Bu Siti bahwa MBKM ini sangat memberikan kita kebebasan, peluang pekerja yang sangat luas, dan juga mengeksplor diri sendiri untuk bisa belajar di kampus lain ya Bu. Iya. Dan juga kita juga sebagai mahasiswa itu tahu gitu bagaimana kampus dari yang dituju itu bagaimana kegiatannya itu seperti apa, kemudian mata kuliah itu seperti apa. Iya. Betul ya Bu ya? Beda sekali, ada beberapa mata kuliah yang beda. Betul. Tapi itu jadi ciri khas dan ada sesuatu yang lain yang harus bisa dipelajari sama mahasiswa kita di sana. Bu, kalau kebetulan kan di jurusan AB yang di universitas lain Ibu ya, seperti di semester 5 ataupun di semester 6 itu kan ada yang namanya matkulnya itu kan
sejurusan Bu, ada yang jadi pengusaha terus jadi ke entrepreneurship. Iya. Apakah di FISIP ini ada nggak sih Bu seperti itu? Mata kuliahnya maksudnya? Iya. Kalau sekarang kebetulan wirausaha ya, wirausaha itu sudah jadi mata kuliah wajib, jadi mata kuliah wajib universitas. Jadi mata kuliah wajib universitas salah satunya. Jadi wirausaha itu bukan hanya milik administrasi bisnis. Jadi wirausaha itu sudah milik semua gitu. Jadi kan karena memang dengan wirausaha itu tadi, karena dengan banyaknya pengangguran, untuk meminimalisir pengangguran itu adalah caranya adalah menciptakan lapangan pekerjaan, jadi berwirausaha. Jadi kalau wirausaha itu tidak hanya identik dengan administrasi bisnis milik semua juga, tapi memang ciri khasnya kita lebih untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Pengusaha ya Bu ya? Iya, harus jadi pengusaha. Entrepreneurship. Apalagi di saat sekarang ini ingin bahu-membahu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Ada yang Iya. menjadi kecil-kecilan seperti clothing, baju, Clothing, terus iya. juga makanan, minuman, ya masih banyak lagi ya Bu Iya. ya. Nah, dan untuk sekarang nih saya kembalikan kepada host saya, kepada Kang Dimas. Baik, sangat menarik tadi pembahasannya Bu ya, tentang bagaimana mahasiswa tidak hanya dikekang di kelas, tapi dibebaskan untuk belajar ke jurusan yang lain, Iya. bahkan ke perguruan tinggi yang lainnya. Iya. Itulah mungkin esensi dari kurikulum MBKM. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih Kang untuk Gubernur Hima Administrasi Bisnis. Bagaimana nih Kang pandangan LKM terhadap fakultas, atau harapan dari Akang nih selaku Gubernur Himpunan Administrasi Bisnis terhadap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini? Oke. Untuk pandangan pribadi dari himpunan sendiri gitu kan, untuk ke fakultas ya kita ingin bisa lebih bersinergi lah, kita bisa lebih bersinergi karena kita sebagai himpunan mahasiswa administrasi bisnis kita juga termasuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ya kita melakukan apapun itu ya kita juga ingin berharap menjadi ya FISIP lebih maju gitu kan, FISIP lebih baik, ya lebih ingin bersinergi dalam komunikasi, dalam melaksanakan suatu kegiatan dan lain sebagainya gitu kan. Ingin terus disupport dalam hal kebaikan terus gitu kan, karena apapun yang kita lakukan juga demi kepentingan kita bersama gitu kan, demi FISIP gitu, demi FISIP lebih maju, demi FISIP menjadi juara lah gitu. Ya, saya juga mau nanyakan ke Kang Gub nih. Kebetulan kan mahasiswa sekarang kan adanya kuliah online ini kan kurang aktif ya Kang ya. Saya melihat juga sendiri masih ada yang malas-malesan, juga kurang bersemangat gitu ya Kang. Menurut Akang sendiri nih selaku Gubernur AB, bagaimana sih cara merubah pandangan mahasiswa itu yang dulunya pasif menjadi aktif ya? Dan juga nanti tentunya kita juga sebagai mahasiswa juga tetap semangat menjalankan kuliah online saat ini gitu Kang. Dulunya pasif menjadi aktif dalam kuliah atau dalam kuliah ya. Kalau misalkan dari himpunan sendiri, bagaimana kita yang mempunyai ada rencana ingin membuat sebuah kegiatan yang dimana kegiatan itu nanti kita kolaborasi dengan alumni ya. Kita inginnya dengan alumni muda gitu kan, alumni muda. Jadi ketika ya kegiatan itu ya berbentuk seperti podcast gitu ya, podcast sama dengan alumni muda yang sudah punya bisnis gitu. Ya. Dan kenapa ingin dibuat seperti itu? Kenapa harus juga alumni muda? Karena itu menjadi bukti nyata gitu kepada mahasiswa, oh ternyata nih ada alumni dari administrasi bisnis juga masih muda, kemudian dia telah mempunyai bisnis gitu kan. Itu kan nanti menjadi role model, kemudian menjadi acuan untuk semangat dalam kuliah, semangat dalam menjalankan yang organisasi juga. Oh ternyata ini nih ada alumni yang masih muda dan udah mempunyai bisnis. Ya itu menjadi contoh lah untuk mahasiswa-mahasiswa. Ya mungkin dengan cara seperti itu himpunan bisa meningkatkan daya tarik dan meningkatkan semangat kepada para mahasiswa yang lain. Gitu. Jadi kita juga harus tetap semangat nih untuk teman-temannya khususnya di jurusan AB. Nah kebetulan juga tadi kan di dalam prospek kuliahnya nih,
Lalu saya menanyakan juga tentang di dalam organisasinya nih Kang, dalam ya mahasiswa pasif menjadi aktif. Oke. Untuk di dalam organisasi, tadi dalam kuliahnya, kalau misalkan dalam organisasinya, kan kalau misalkan kita lihat anggota yang tadinya apa maksudnya hilang atau gimana ya, atau susah dikontak juga gitu kan, gimana caranya kita merangkul lagi, ya kita yang pertama kita evaluasi diri lah, evaluasi diri sendiri dulu, kenapa misalkan dia seperti itu, ya mungkin bisa juga karena ada kesalahannya dari saya pribadi misalkan ya, dengan cara saya yang cara saya merangkulnya salah atau gimana, ya kita evaluasi dulu, introspeksi diri, kemudian nanti ya kita cari sebabnya apa gitu kan, karena pasti ada sebab akibat kan gitu, cari sebabnya apa, dan kita mencoba untuk ya ngobrol dulu lah dengan dia gitu kan, ngobrol dulu dengan dia ingin seperti apanya gitu kan. Dan yang paling penting sih, karena kita juga di himpunan ini ya kita kekeluargaan gitu ya, kekeluargaan dengan sistem kekeluargaan, ya kita dengerin lah gitu apa yang jadi keinginan dia, kemudian ya kita nanti didiskusikan gitu agar dia yang tidak aktif atau pasif ya ingin menjadi aktif lagi seperti apa gitu. Ya paling dengan cara ya merangkul lah istilahnya gitu. Merangkul juga memberikan edukasi yang sangat komprehensif. Ya, betul. Betul sekali. Untuk sekarang nih Kang, saya ada lanjutkan ke Kang Dimas nih, ada banyak pertanyaan dari Instagram. Langsung saja nih, boleh Kang Dimas. Ya mungkin kita juga dapat pertanyaan nih Bu dari teman-teman mahasiswa lainnya melalui yang masuk melalui akun Instagram BEM FISIP Unpas. Untuk dari pertanyaannya nih, pertama dari anak-anak mahasiswa yang ditujukan kepada Ibu Ketua Prodi nih Bu. Apa ada jaminan mahasiswa lulusan administrasi bisnis yang berkualitas langsung ditempatkan kerja di suatu tempat? Pasti dong ya. Insya Allah kalau misalnya lulus prodi administrasi bisnis bisa diterima di mana saja lah ya. Jaminan pasti, kembali lagi kan kepada diri kita. Saya yakin kalau mahasiswa itu punya talenta atau punya prestasi, akan sangat mudah untuk bisa diterima di mana aja, karena kita juga sekarang kan ada kerjasama dengan Eger gitu, dengan bergaya. Karena kemarin juga mereka memberikan kesempatan kepada prodi administrasi bisnis lulusannya nanti kalau ini bisa untuk lamar langsung ke sana, walaupun seleksi tapi juga ada prioritas gitu. Yang punya Eger juga lulusan FISIP ya Bu? Ya ada juga yang dari ada juga dari teknik juga dari Eger juga ada. Kemarin kita udah kerja, kemarin kan kita sudah hampir berapa ya, 70 ya 70 yang bisa diminta untuk magang selama 5 hari. Saya tanya sama mahasiswanya gimana, wah Bu senang ternyata kerja begini, iya karena itu kan peluang juga, jadi ada nilai plusnya dari Eger, jadi punya catatan gitu. Jadi insya Allah nanti begitu lulus bukan hanya Eger tapi dimanapun juga insya Allah kalau kalian berprestasi bisa diterima. Ya. Nah itu untuk teman-teman mahasiswa lainnya pasti ada jaminan kok kalau kitanya berkualitas, jadi jangan takut ya. Iya. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Sama-sama. Jawaban yang kedua nih buat Akang Ketua Himpunan katanya. Bagaimana Ketua HMJ menumbuhkan chemistry kepada sesama anggota ataupun bahkan mahasiswa AB lainnya nih di masa pandemi yang seperti sekarang? Oke, terima kasih. Untuk cara menumbuhkan chemistry ya, karena permasalahannya berarti karena keadaan saat pandemi seperti ini. Ya beberapa kali waktu itu juga kita, ya terutama ke angkatan 20 ya, waktu itu kita beberapa kali meminjam Zoom ya Bu ya, meminjam Zoom untuk ya membangun komunikasi lah dengan angkatan 2020. Kemudian ya mungkin kalau misalkan di himpunannya sendiri kita dari ya ketua bidang yang ada kepada anggotanya, ya kita lebih ke per anggotanya itu ya, misalkan kalau misalkan ada per domisili misalkannya, saya waktu kemarin bulan-bulan kemarin ada di rumah kan, ada di Ciamis gitu. Dan nanti kalau misalkan ada yang orang Ciamis siapa nih, ya kita bisa bertemu bareng di sana atau gimana gitu kan.
Nah, lebih lebih penting sih kita lebih lebih ke komunikasi secara virtual gitu, baik maupun itu melalui Zoom ataupun yang lain-lain gitu. Itu paling. Oke, terima kasih ya Kang Ya. untuk jawabannya. Saya kembalikan lagi kepada host. Oke, terima kasih Kak host. Ibu, sebelum diselesai Bu, Ya. apakah ada pesan-kesan khusus untuk mahasiswa yang lainnya yang berminat masuk ke dalam prodi AB itu tersendiri Bu? Maksudnya nanti yang bergabung ke Iya, sini Bu. mau masuk kuliah gitu Iya. ya. Ya, buat yang berminat untuk datang ke sini, ditunggu bergabung. Jadi seperti yang tadi disampaikan, insya Allah lah kalau bergabung di sini, jangan khawatir. Peluang untuk bisa nanti bekerja seperti apa sudah tadi disampaikan, dimanapun juga bisa diterima. Jadi bergabunglah dengan Prodi Administrasi Bisnis FISIP Unpas, karena dengan bergabung dengan FISIP Unpas, insya Allah tidak akan kecewa, karena semua juga kembali yuk kita bersama-sama untuk bisa mengaktualisasikan diri, karena semua juga kembali lagi kepada diri kita sendiri. Nah, untuk teman-teman semuanya nih, terutama yang ingin masuk jurusan AB, jangan khawatir ya, karena prospek lulusan itu sangat luas, sangat general lah pokoknya. Di dalam e-commerce juga ada, BUMN juga ada, di lembaga pemerintahan juga ada ya Bu ya Iya. tentunya. Oke, sekarang saya juga mau nanyakan kepada Gup Andri, Ya. Apakah ada harapan khusus untuk prodi ataupun FISIP kali ini? Oke, harapan khusus ya kepada prodi sendiri, kepada Ibu, kita ingin lebih lebih dekat. Yang Iya. pertama kan itu Ibu ya, Pasti lebih harus. dekat. Kita harus dekat malah Iya. kan. Kemudian kita aja harus sering berkolaborasi Ibu Iya. ya, sering berkolaborasi dan ya saling support satu sama lain. Iya. Ya mungkin prodi di lebih ke bidang ya lebih ke akademik, lebih ke kuliah dan lain sebagainya. Kita juga di himpunan dengan melaksanakan proker dan lain sebagainya itu menjadi demi jurusan kita sendiri gitu kan, Iya. administrasi bisnis. Paling itu harapannya. Nah, semoga ini menjadi motivasi yang lebih ya kan tentunya, khususnya nanti mahasiswa yang ingin masuk ke dalam prodi AB itu tersendiri. Ya. Nah, untuk Ibu dan juga Gubernur, apakah sebelum acara ini ditutup, apakah ada closing statement untuk yang sedang menonton Ibu khususnya? Jadi tetaplah bersemangat ya, karena di masa pandemi ini tidak ada. Jadi ini juga jadikan sebagai ada hikmahnya lah ya, walaupun belajar tidak di kelas dan ini, tapi tetap kalian harus semangat dan jaga kesehatan terutama ya, supaya kalian menjadi generasi yang kuat. Dari Kang Gubernur ini boleh. Ya, kalau dari saya pribadi sih untuk mahasiswa yang sekarang sedang kuliah pun ya harus tetap semangat karena ketika pandemi sekarang ini ya kita sebagai mahasiswa bukan apalagi di himpunan nih bukan yang ya penerus gitu, tapi malah kita menjadi penggagas baru gitu karena inovasi-inovasi yang baru ketika keadaan seperti ini kan kita perlu adaptasi juga. Ya kita menjadi penggagas baru karena beberapa kegiatan atau program kerja ada yang mempunyai mekanisme yang baru gitu. Kita menjadi penggagas dan insya Allah ya kedepannya dengan gagasan-gagasan atau inovasi baru itu bisa dilanjutkan juga kepada periode yang akan datang. Sangat menarik nih, semoga kita semua menjadi termotivasi juga bersemangat untuk dalam melaksanakan tugas-tugas yang lainnya. Ya. Oke Bu, kalau begitu terima kasih banyak telah Ya, hadir dan juga telah sama-sama. mengisi acara di acara Jejak Kaki Kampus kita kali ini. Semoga acara ini dapat manfaat untuk kalian semuanya tentunya. Semoga menjadi sarana edukatif yang lebih tentunya. Oke Bu, terima kasih banyak telah hadir di acara kali ini. Udah. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang telah menonton atau yang telah menyaksikan acara Jejak Kaki Jejak Kampus kita kali ini bersama jurusan Ilmu Administrasi Bisnis dan juga Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis. Semoga ini menjadi hal positif untuk kalian semuanya. Semoga ini menjadi sarana edukatif yang lebih dan juga ini juga menjadi sarana yang menjadi titik acuan khususnya bagi kalian semua yang ingin masuk ke dalam prodi AB itu sendiri. Oke, dari Kang Dimas. Mungkin itu saja dari kita berdua. Oke. Kami berdua pamit Baik, undur diri. Sebelum kami tutup, saya ada sedikit pantun nih untuk kalian semuanya. Pantun dulu ternyata ya. Ya.
Jadi begini nih teman-teman, jalan-jalan ke FISIP Unpas, jangan lupa untuk selalu belajar. Kalau kita ingin cerdas, maka dari itu kita haruslah dikejar. Oke, gitu. Mantap sekali Kang pantunnya. Oke, kalau begitu, terima kasih. Terima kasih, dan saya Muhammad Ma'ruf Hadiartono. Saya Dimas Susiana, kami berdua pamit undur diri. Dan juga teman-teman semua untuk selalu tekan tombol like, comment, and Dan subscribe di channel YouTube BEM FISIP Unpas. Ya, betul kan? Iya, betul sekali. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.